Pada pagi hari yang cerah di desa Sukarela, para petani pergi untuk berladang di kebun. Pada saat itu, ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang datang untuk menganalisis perilaku di desa Sukarela terhadap mitigasi kebakaran hutan. Ada 5 mahasiswi dan 4 mahasiswa yang datang ke desa Sukarela, yaitu Aurora, Hapsah, Lugina, Nesya, Nadia, Rafan, Dava, Farhan, dan Aldi. Mereka datang untuk mengamati lebih lanjut. Mereka pun mulai menganalisis ke daerah kebun, sawah, dan perhutanan. Kayaknya di desa ini masih banyak ya orang yang belum paham tentang pentingnya mitigasi kebakaran hutan. Kayaknya sih iya, karena banyak puntung rokok berserakan di mana-mana, disebabkan oleh masyarakat di desa ini. Kalian kok jadi so tau banget gini sih tentang desa ini? Emang kalau misalnya banyak puntung rokok berserakan bakal bikin kebakaran? Nggak bakal dong, itu kan cuma bekas. Walaupun cuma bekas, tapi kalau misalnya puntung rokoknya dibuang dalam keadaan menyala bisa menyebabkan kebakaran tanpa disengaja. Nggak bakal dong, itu kan udah bekas, udah nyala. Ya sih, tapi kayaknya masyarakat di sini masih suka buang puntung rokok sembarangan deh. Emangnya kenapa kalau buangnya sembarangan? Emang ada hubungannya sama kebakaran? Lagi pula itu cuma puntung rokok. Walaupun puntung rokok itu kecil, kalau misalnya dibuangnya sembarangan bisa menyebabkan kebakaran tanpa disengaja. Iya benar tuh, udah kita tanya saja ke penanggung jawab di desa ini. Oke, ayo. Mereka pun pergi ke rumah penanggung jawab desa Sukarela, yaitu Paraden. Assalamualaikum Pak, permisi. Waalaikumsalam, iya ada apa? Kami siswa-siswi Semanik. Jadi di sini kita mau izin untuk menganalisis mitigasi kebakaran hutan di desa Sukarela. Apakah diizinkan? Boleh, pasti saya izinkan. Kita mulai menganalisis dari sekarang dan melihat kawasan di desa Sukarela. Silakan lihat lingkungan di desa kami. Baik Baik, Pak, Pak, terima kasih. Kami izin pamit dulu ya. Mereka pun pergi dan mereka pun menyadari ada beberapa temannya yang belum datang. Si Iki, si Rafa, sama si Rafa pada kemana sih? Tuh, kebiasaan banget sih ngaret. Coba dong ditelepon temennya, nyusahin banget sih. Bentar ya, gue telepon dulu. Aldi pun menelpon Rafan dan Rafan pun mengangkat telepon tersebut. Nah, segala mogok lagi. Halo, Di. Halo, kapan lu di mana? Cepetan nih, udah ditungguin. Sabar, ini motornya mogok, bentar. Kita tungguin aja ya. Jadi kita mau nungguin dulu atau gimana nih? Lah, lagian mitigasi kebakaran hutan kan cuma buat perusahaan besar, bukan buat masyarakat lokal. Benar itu, mitigasi kebakaran hutan juga sepenuhnya bakal terjadi. Karena kan ada alam yang nggak bisa kita cegah sepenuhnya. Kalau mitigasi kebakaran hutan nggak sepenuhnya terjadi karena alam, tapi ada juga beberapa faktor dan penyebab-penyebab lainnya tahu. Kita penjelasan berikut ini ya. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Bisa terjadi karena faktor manusia maupun alam. Faktor penyebab alam. Yang pertama, petir. Petir dapat menyambar tanah dan menyebabkan kebakaran hutan, terutama di daerah yang kering dan memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Yang kedua, kekeringan. Kekeringan yang berkepanjangan dapat membuat vegetasi menjadi kering dan mudah terbakar. Yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari yang terik dapat menyebabkan kebakaran hutan, terutama di daerah yang kering dan memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, di antaranya penyebab manusia. Yang pertama, pembakaran lahan. Pembakaran lahan akan membersihkan lahan dan perkebunan, tapi tidak dapat terkendali akan menyebar ke hutan. Yang kedua, api unggun. Api unggun jika tidak dapat dijaga dengan baik akan menyebar ke hutan dan dapat menyebabkan kebakaran. Yang ketiga, rokok. Rokok jika tidak dipadamkan dengan baik akan menyebabkan kebakaran. Yang keempat, kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan akan menyebabkan kebakaran jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang kelima, kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi akan menyebabkan kebakaran jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kebakaran hutan bukan cuma terjadi akibat bencana alam saja Lulu, akan tetapi kebakaran hutan juga terjadi karena kurangnya faktor kesadaran manusia akan mitigasi kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga berdampak yang signifikan dan luas loh secara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Contohnya apa?
Simak aja ya, apa aja dampak kebakaran hutan untuk manusia. Berikut beberapa dampak pada lingkungan. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan, termasuk kehilangan biodiversitas dan gangguan pada siklus hidrologi. Yang kedua, polusi udara. Kebakaran hutan dapat menghasilkan asap dan partikel-partikel kecil yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga, perubahan iklim. Kebakaran hutan dapat melepaskan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dapat memperburuk perubahan iklim. Yang terakhir, kerusakan tanah. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan pada tanah, termasuk erosi dan kehilangan nutrisi. Dampak ekonomi. Yang pertama, kebakaran hutan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Dampak yang kedua, ada biaya pemadam sangat tinggi, termasuk pada biaya peralatan, personel, dan logistik. Dan yang terakhir, dapat mengganggu industri berbasis hutan, misalkan kayu dan palm. Dampak sosial. Yang pertama ada polusi. Kebakaran hutan dapat menyebabkan polusi baik karena rumah-rumah yang terbakar maupun gangguan kesehatan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan gangguan kesehatan termasuk gangguan pernapasan dan stres. Yang ketiga ada kerusakan infrastruktur. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur termasuk jalan, jembatan, dan bangunan. Dan yang terakhir ada gangguan psikologis. Kebakaran hutan dapat menyebabkan gangguan psikologis yang signifikan, termasuk stres, kecemasan, dan trauma. Ada pula dampak jangka panjang. Yang pertama, kerusakan ekosistem yang berkepanjangan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang berkepanjangan, termasuk hilangnya biodiversitas dan gangguan siklus hidrologi. Yang kedua, perubahan pola cuaca. Kebakaran hutan dapat mempengaruhi pola cuaca lokal dan global, termasuk perubahan pola curah hujan dan suhu. Yang ketiga, dampak pada generasi masa depan. Kebakaran hutan dapat memiliki dampak pada generasi masa depan, hilangnya sumber daya alam, dan gangguan ekosistem. Di kebakaran hutan juga banyak dong dampaknya buat manusia dan juga alam. Iya benar banget, kita harus punya kesadaran diri dan bisa meningkatkan tentang mitigasi kebakaran hutan. Udah dong jelasinnya. Sekarang mana Rafan, Dava, sama Rizky. Kalian cepetan dong dorongnya. Kan gua capek. Sabar dong. Pada saat sedang berkeliling melihat kawasan sekitar, ada beberapa warga dan petani yang sedang mengobrol bareng di pinggir sawah. Ada satu petani yang memanggil dan mengajak ngobrol para siswa. Mereka duduk dan ikut mengobrol bersama. Ada apa nih rame-rame? Kalian mahasiswa kuliahan bukan? Mau tahu aja sih lu. Gimana? Kita siswa SMA yang 1 Cempea. Mau ada acara apa kesini? Kami datang ke Desa Sukarela ini ingin melihat mitigasi kebakaran hutan. Mitigasi kebakaran teh naon? Teu nyawa tuh. Mitigasi kebakaran hutan itu kesiapsiagaan warga terhadap kebakaran hutan. Iya, masyarakat juga penting untuk memiliki kesadaran dalam mitigasi kebakaran hutan. Emang penting ya? Karena untuk keselamatan warga juga. Jika gak punya kesadaran bakal ngerugiin warga itu sendiri. Kalau terjadi kebakaran hutan kan warga juga yang nyesel. Kalau warga gak peduli, semua desa sukarela bakal ngerasain ketidakpeduliannya itu. Bakal ada kebakaran di desa ini mah. Selama saya tinggal di sini aman-aman aja. Sini gabung dulu kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ikut gabung ngobrol dulu. Gak usah lah. Jangan gitu lah. Sopan, gak enak udah ditawarin, kita gabung aja dulu sebentar. Gabung ya? Bentar ya. Pak, boleh minta rokoknya nggak Pak? Boleh. Tanpa disadari saat asik mengobrol, salah satu warga membuang puntung rokok ke dekat dedaunan kering. Sampai tiba-tiba ada api yang sudah meluas. Api, ada api. Kebakaran. Mereka semua berdiri dalam keadaan panik dan menjauh dari kobaran api tersebut.
Bantuin. Kita mulai saya deh itu. Kebakaran itu. Saat ini harus divideoin. Iya bu, bener buat dikasih video ke grup warga. Geger banget pasti ini ya. Kenapa ya kebakaran? Gak tahu juga sih bu. Ada ibu-ibu sini deh. Ada kebakaran. Itu ada apa bu? Yuk kita kesana ibu. Bu, yuk kita ikut ke sana bu ibu. Nggak mau ikut, pasti di sana bau. Iya, nanti skincare yang mahal ini sia-sia. Ya udah pulang aja di sini panas. Mike dan yang lain datang menghampiri kejadian kebakaran itu. Api yang semakin membesar membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Ada beberapa warga yang pingsan. Di posisi lain, Ravan dan Rizky sedang mencari Paraden untuk meminta bantuan lebih lanjut. Assalamualaikum para Aden. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo bantu, di sawah ada kebakaran. Udah ayo bantu ke sana. Di desa ini ada alat pemadam kebakaran nih. Iya Pak, agar lebih mudah memadamkannya. Tuh, di desa ini belum ada alat seperti itu. Kita telepon wala bantuan dulu. Kapan? Ravan pun menelpon Farhan sebagai penanggung jawab bantuan. Udah ini makan belum ya? Udah kan. Halo? Iya ada apa? Permisi. Tolong kirimkan bantuan ke desa sukarela ini karena ada kebakaran. Baik, saya dan tim segera ke sana. Terima kasih. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya mereka datang. Pak, itu bala bantuan sudah datang, Pak. Bantu ke sana. Farhan pun pergi ke desa sukarela. Sampainya di sana, Farhan dan tim langsung segera membantu warga mengungsi dan menjauh dari tempat kebakaran. Sama Sandi, bantu warga mengungsi. Saya sama Baim memadamkan api. Bantu warga di dalam. Sandi dan Irjan menggotong Rahma untuk mengungsi ke tempat terdekat. Yang lainnya mending pada ngungsi ke sana. Mereka pun pergi menjauh dari tempat kejadian. Udah pada aman, kita bantu itu yuk. Kita bantuin ya. Boleh. Para petani membantu menyiram api agar padam. Sedangkan para siswa-siswi lain membantu dengan cara menyiram api dengan air. Mereka pun membantu memadamkan api, siswa dan siswi pun membantu. Setelah semuanya mengungsi ke tempat yang aman, mereka diberi bantuan karena banyak warga yang panik dan sakit. Evril memeriksa keadaan dan kondisi warga yang lain. Setelah keadaan membaik, warga, petani, siswa dan siswi dan tim berkumpul di rumah Pak Raden. Pak Raden berterima kasih kepada siswa dan siswi dan tim penolong kebakaran yang sudah membantu dan membuat kesadaran mitigasi kebakaran hutan di desa sukarela. Terima kasih kepada kalian yang telah datang ke sini dengan niat yang baik. Iya Pak, sama-sama. Semoga dari kejadian hari ini desa sukarela dapat menyadari dari hal terkecil. Karena hal kecil saja bisa berdampak besar. Mulai sekarang harus punya kesiapsiagaan di desa sukarela ya. Semoga kejadian ini tidak terjadi di desa ini lagi ya Pak. Amin. Sekali lagi saya dan warga di sini berterima kasih kepada kalian yang sudah membantu desa ini. Ya Pak, sama-sama. Baik, sama-sama.
Sama kalau gitu saya dan tim pamit dulu ya. Banyak kepada Farhan dan tim yang sudah membantu di desa ini. Ya Pak. Sama-sama Pak, untuk selanjutnya harus sudah sedia alat pemadam kebakaran ya. Ya siap. Biasanya kita sedia payung sebelum hujan. Kalau ini sedia alat pemadam kebakaran sebelum terlambat. Semua warga dan petani ketawa mendengar itu. Kak, mulai sekarang belajar aja dari kesalahan sebelumnya. Penting bagi kita semua untuk mencegah sesuatu yang berbahaya. Udah, Mas, sekarang saya bakal nyiapin alat pemadam kebakaran yang lebih banyak. Ya sama Bu Kinta, saya juga. Yuk kita beli bareng-bareng aja ya, Bu Ibu. Ini pakai uang sumbangan yang ada di desa ini ya. Iya. Ya, Pak. Saya juga ya, Pak. Kamu bantu nyumbang Pak. Sama Pak, saya juga tertarik Pak. Siswa-siswi pun izin pamit dari desa sukarela karena tugasnya sudah selesai. Udah Pak, kami semua pamit pulang dulu ya. Semoga kedatangan kami di sini tidak merepotkan warga sukarela ya. Ya, untuk semuanya. Jaga terus desa ini ya, Pak. Mungkin kapan-kapan kita kesini lagi ya. Iya, kita bakal main ke desa ini buat lihat perkembangan di desa ini. Terima kasih banyak ya semuanya. Iya, Ya, Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama.